Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadian Aulia Masudah dengan NIM 2312192 dari kelas PAI 4C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Heldanelis MPD. Di sini saya akan membahas mengenai hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Materi yang akan dibahas yaitu ada 5. Yang pertama, hakikat kurikulum. Yang kedua, hakikat pengembangan kurikulum. Yang ketiga, hakikat pembelajaran. Yang keempat, kurikulum ideal dan aktual. Dan yang kelima, hidden kurikulum. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu hakikat kurikulum. Menurut etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang berarti jarak yang ditempuh oleh pelari. Sedangkan menurut terminologi, banyak ahli mendefinisikan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, menurut Abu Dinata yang dikutip dari Crow dan Crow mendefinisikan bahwa kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Menurut M. Arifin mendefinisikan bahwa kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Menurut Zakiah Darajat mendefinisikan bahwa kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Sementara Rama Yulis yang dikutip dari Dr. Adam Mardasi Sarhan dan Dr. Munir Kamil mendefinisikan kurikulum sebagai sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi peserta didiknya di luar maupun di dalam sekolah, dengan maksud untuk mengembangkan dan merubah tingkah laku peserta didik sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, kurikulum juga memiliki tujuan. Tujuan dari kurikulum ini adalah tujuan yang hendak dicapai oleh suatu bidang studi dan suatu mata pelajaran yang disusun berdasarkan tujuan institusional. Selanjutnya yaitu peran kurikulum. Peran kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama, peran kurikulum konservatif. Yang kedua, peran kurikulum kreatif. Dan yang ketiga, peran kurikulum kritis dan evaluatif. Yang dimaksud dari peran kurikulum konservatif ialah kurikulum masa lalu yang masih relevan dengan kurikulum masa kini. Sedangkan kurikulum kreatif adalah kurikulum yang mampu mengembangkan sesuatu yang baru sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan peran kurikulum kritis dan evaluatif ialah kurikulum modifikasi sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya. Selanjutnya, fungsi dari kurikulum. Kurikulum mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pembentukan keterampilan dan karakter manusia. Menurut Alexander, kurikulum itu fungsinya adalah penyesuaian, pengintegrasian, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Selanjutnya yaitu manfaat kurikulum. Manfaat kurikulum dibedakan menjadi 3. Yang pertama, manfaat kurikulum bagi guru. Yang kedua, manfaat kurikulum bagi sekolah. Dan yang ketiga, manfaat kurikulum bagi masyarakat. Manfaat kurikulum bagi guru ialah kurikulum dapat digunakan sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Manfaat kurikulum bagi sekolah ialah kurikulum dapat digunakan sebagai alat dalam upaya pencapaian program tujuan pendidikan. Dan manfaat kurikulum bagi masyarakat ialah kurikulum dapat digunakan sebagai pedoman atau standar bagi orang tua dalam membimbing proses belajar anak. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu hakikat pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah upaya untuk menentukan bagaimana rencana pengaturan tujuan, isi, dan bahan pelajaran dapat dilakukan.
Tujuan dari pengembangan kurikulum adalah untuk mencapai prinsip umum, konsep, masalah, dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Pengembangan kurikulum juga memiliki fungsi. Fungsi dari pengembangan kurikulum adalah sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar pada anak didik, dan sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik. Selanjutnya, peran pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum memiliki peran yang sama dengan peran kurikulum, yaitu peran konservatif, peran kreatif, peran kritis, dan evaluatif. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam pengembangan kurikulum. Macam-macam pengembangan kurikulum itu ada 4. Yang pertama, kurikulum development, yang kedua, kurikulum improvement, yang ketiga, kurikulum implementation, dan yang keempat, kurikulum evaluation. Yang pertama, kurikulum development. Kurikulum development adalah sebuah proses yang merencanakan dan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku. Contoh dari kurikulum development ialah suatu sekolah yang mengembangkan kurikulum matematika dengan mempertimbangkan apa yang harus dipelajari oleh siswanya di berbagai tingkat kelasnya. Yang kedua yaitu ada kurikulum improvement. Kurikulum improvement atau perbaikan kurikulum adalah upaya penyesuaian untuk meningkatkan koherensi, kesesuaian, kedayagunaan, keterlaksanaan, dan juga keberhasilan suatu program kurikulum tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penilaian dan pengukuran. Contoh dari kurikulum improvement yaitu mengembangkan materi pembelajaran yang baru dan juga mengubah metode pembelajarannya. Yang ketiga yaitu ada kurikulum implementation. Kurikulum implementation atau penerapan kurikulum adalah suatu penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Contoh dari implementasi kurikulum adalah penerapan pembelajaran yang lebih efektif, yang berpusat pada murid dan juga yang berinovasi. Yang terakhir yaitu kurikulum evaluation. Kurikulum evaluation atau evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan juga reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau yang telah dijalankan. Contoh dari evaluasi kurikulum adalah evaluasi terhadap kesesuaian tujuan pembelajaran, keterkaitan isi kurikulum, dan juga hasil belajar siswa. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu hakikat pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dan siswa, baik secara langsung seperti tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu menggunakan berbagai media pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran adalah untuk membantu guru dalam memilih strategi pembelajaran yang tepat. Setiap tujuan pembelajaran memerlukan pendekatan yang sesuai untuk mencapainya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pembelajaran. Ruang lingkup merupakan cakupan atau batasan kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup tersebut meliputi materi, media, metode, alokasi waktu, kompetensi dasar peserta didik, dan juga evaluasi. Pembelajaran juga memiliki manfaat. Manfaat dari pembelajaran yang pertama yaitu memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajarnya secara mandiri. Yang kedua yaitu memudahkan guru untuk memilih dan menyusun bahan ajar. Dan yang ketiga, membantu memudahkan guru dalam menentukan media pembelajarannya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran abad 21. Yang pertama yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Merupakan suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan juga melakukan penelitian ilmiah. Yang kedua yaitu creativity. Creativity tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan.
Namun, kreativitas juga dapat dimaknai dengan kemampuan berpikir out of the box tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Yang ketiga yaitu collaboration. Collaboration adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Nah, aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar anak mampu dan siap bekerja sama dengan siapapun atau siapa saja dalam kehidupannya mendatang. Yang terakhir yaitu communication. Communication dapat dimaknai dengan sebuah kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub-skill seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca pendengar untuk memastikan pesannya tersampaikan. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu kurikulum ideal dan aktual. Kurikulum ideal merupakan pedoman bagi setiap guru, khususnya tentang tujuan dan kompetensi yang harus dicapai. Kurikulum ideal ialah kurikulum yang dirancang berdasarkan teori pendidikan, kebutuhan masyarakat, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kurikulum ini bersifat normatif dan biasanya dituangkan dalam dokumen resmi oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Contoh dari kurikulum ideal ialah kurikulum sebagai dokumen, seperti kurikulum SMU pada tahun 1989 dan kurikulum SD pada tahun 1975 yang berlaku pada tahun itu. Sedangkan kurikulum aktual merupakan kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum aktual ialah kurikulum yang diterapkan di lapangan dalam proses pembelajaran nyata di sekolah atau institusi pendidikan. Kurikulum ini dapat mengalami penyesuaian karena berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, kesiapan guru, dan karakteristik peserta didik. Contoh dari kurikulum aktual ialah jika dalam praktik di sebuah sekolah dalam mengamati mikroorganisme, maka setiap anak akan dapat menggunakannya. Maksudnya adalah adanya pelaksanaan nyata di mana siswa benar-benar menggunakan mikroskop, tidak hanya membaca atau mendengarkan penjelasan teori saja. Kemudian adanya fasilitas yang tersedia, seperti sekolah yang memiliki peralatan yang mendukung pembelajaran praktik tersebut. Dan keterampilan yang dikembangkan, siswa tidak hanya memahami konsep mikroorganisme, tetapi juga belajar keterampilan ilmiah seperti penggunaan mikroskop atau pengamatan laboratorium. Jadi, kurikulum ideal adalah rancangan pembelajaran yang disusun berdasarkan standar terbaik untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Sedangkan kurikulum aktual adalah kurikulum yang diterapkan di sekolah dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan kondisi yang nyata. Selanjutnya, pembahasan yang kelima yaitu hidden curriculum. Hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi pada dasarnya adalah hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya, perilaku yang muncul di luar tujuan yang dideskripsikan oleh guru. Hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi ialah segala bentuk nilai, norma, sikap, dan perilaku yang dipelajari siswa secara tidak langsung dalam lingkungan pendidikan, tetapi tidak secara eksplisit tertulis dalam kurikulum formal. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti budaya sekolah, interaksi antara guru dan siswa, ekspektasi sosial, serta aturan dan kebijakan yang tidak tertulis. Contohnya, kemampuan siswa untuk mengeluarkan pendapat atau gagasan menggunakan bahasa yang benar, atau sikap siswa yang mau mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Hidden curriculum juga memberikan manfaat bagi guru dalam memberikan contoh perilaku yang baik kepada peserta didik. Karakter seorang guru berpengaruh kepada peserta didik, baik dalam proses pembelajaran maupun di luar kelas. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan materi ini adalah kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang berisi materi dan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum berperan dalam menjaga nilai lama, menciptakan inovasi, dan juga menyempurnakan sistem pembelajaran. Kurikulum juga bermanfaat bagi guru, sekolah, dan juga masyarakat sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar.
Pengembangannya dilakukan melalui perbaikan, penerapan, dan juga evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain kurikulum yang dirancang, ada juga kurikulum tersembunyi yang mempengaruhi terhadap pembentukan karakter siswa. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.